Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Fatsunis di POVA Podcast on Fatsun, update and interaktif. Nah, gak kerasa nih teman-teman Fatsunis, di episode sekarang kita udah nginjek di episode kelima. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rifki Alwafi dan di sini bakalan jadi host dalam episode kelima di POVA ini. Nah, di sini saya tidak sendiri nih, udah hadir bersama kita narasumber yang bakal nemenin kita beberapa menit ke depan. Di samping saya sudah ada Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG selaku Wadek 3 FITK. Boleh sapa-sapa dulu Pak teman-teman Fatsunis yang ada di seberang lautan sana Pak. Assalamualaikum Fatsunis. Ya. Semoga sehat selalu. Ya. Iya, semoga sehat selalu ya Fatsunis dimanapun teman-teman berada. Dan juga kita ditemenin salah satu mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ternyata dia itu masih semester 1 gitu. Keren banget kan? Boleh diperkenalkan dulu Pak namanya siapa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ratna Fiainul Jambak, maba IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dari jurusan apa Teh? Dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke. Nah, teman-teman, itu narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Wadek 3 FITK dan juga salah satu partisipan dari mahasiswa baru. Nah, apa sih yang bakal kita bahas di episode POVA yang kelima ini? Tema yang kita bahas itu terkait Cirebon udah level 2 nih Pak. Kapan IAIN kuliah offline? Nah gitu. Seperti yang kita ketahui nih Pak, kan Cirebon sendiri udah masuk level 2 ya, terutama di kota sendiri itu. Itu kan berarti menandakan peta persebaran COVID yang menurun. Kemudian itu juga menjadi lampu hijau bahwasanya baik dari lembaga pendidikan dan sebagainya boleh melakukan kegiatan tatap muka meskipun secara terbatas. Nah, dan kita juga tahu ya teman-teman maba, mahasiswa dan lain sebagainya, kampus IAIN sendiri sudah menyebarkan surat edaran yang menginstruksikan untuk perkuliahan offline. Meskipun begitu, itu hanya ditujukan untuk semester 1 dan 3 gitu. Nah, mungkin bisa langsung ke pertanyaan aja nih, Pak. Ya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi surat edaran yang ada itu hanya untuk semester 1 dan 3, Pak? Oke, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, surat edaran itu kan nomor 3611 ya. Iya. Itu ada konsiderannya. Konsiderannya itu dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nomor B2721 tahun 2021. Artinya kita bikin surat edaran itu pasti ada rujukannya. Betul, Pak, pasti. Dan rujukannya itu sepengetahuan saya sih ketentuan semester 1 dan 3 itu dari atas, dari Kementerian Pusat. Oh, berarti memang sudah instruksi dari atasnya dari sendiri, atasnya. cuma semester 1 dan 3 Iya, itu hasil diskusi dari kebetulan waktu itu juga kalau saya ada waktu dari kita juga ada pertemuan di sana, sudah ada memang udah agak ada gagasan dari diktisnya ya bahwa akan segera diuji coba. Sebenarnya ini istilahnya uji coba. Oh, uji coba. Iya, uji coba. Pandemi kan belum selesai. Oh, berarti kalau sukses ya terus itu, kalau enggak ya itu kembali daring lagi ya. Tapi selain dari instruksi atasan gitu, kira-kira ada alasan lain nggak sih Pak? Kenapa buat semester 1 dan 3 bisa? Alasan yang rasional yang bisa kita patut diduga itu adalah karena semester 1 dan 3 itu yang belum pernah ke kampus. Pandemi ini kan 2 tahun ini. Iya, benar. Ya. Berarti tanya aja kalau Mbak ini sama Mbak ini ya. Jadi kan memang belum pernah kampus kan? Jadi secara umumnya maksudnya kuliah di kampus kan belum. Nah, itu. Jadi kalau yang semester 5, 7 kan sudah pernah. Iya. Udah hatam lah keliling kampus. Itu yang di samping tadi kita harus menggarisbawahi bahwa pandemi itu belum berakhir, sehingga ini kan uji coba ini, sifatnya uji coba. Iya, perlu digarisbawahi ya, ini surat edaran ini cuma uji coba. Uji gitu. coba. Berarti ada kemungkinan gitu, banyak kemungkinan. Iya, kalau misalnya mungkin itu kan juga ada syarat-syaratnya kan? Syarat-syaratnya harus sudah vaksin, dosennya 2 kali vaksin, mahasiswanya juga. Nah sekarang saya
menduga mahasiswa itu belum semuanya vaksin. Oh iya, berarti Ya iya kan. di bulan-bulan kemarin tuh kalau nggak salah dari yang sendiri ngadain vaksin ya, itu berarti Ada salah vaksin. satu. Cuma kan kadang dengan dengan masyarakat sekitar, tidak hanya mahasiswa. Mahasiswa kan daring semua di situ di Iya, rumah. betul, Gitu. betul, betul. Iya. Berarti itu kan dulu pas ada vaksinasi nih Pak, salah satu syarat untuk edaran kuliah offline ini itu kan pakai Google Form tuh ya, Ya. ataupun di data lah siapa aja yang udah Ya. vaksin itu. Itu kira-kira dari teman-teman semester 1 dan 3 itu udah berapa persen sih Pak? Saya kebetulan dia punya datanya, karena itu kan ditangani langsung oleh Satgas. Oh iya iya. Satgas itu kan adanya di rektorat. Ya, jadi kalau saya melihat sih ini vaksin yang sudah 2 kali ya, kalau nggak salah. Iya, itu 2 kali. lebih banyak masyarakat ya malah. Yang pertama masyarakat, yang kedua memang ada aktivis mahasiswa di situnya. Jadi ada mahasiswanya. Jadi yang sepengetahuan saya yang pertama itu murni masyarakat, kemudian yang kedua itu ada tambah aktivis mahasiswa. Kalau aktivis mahasiswa kan nggak banyak. Nah, kemudian persoalannya kan mereka itu masih di rumah masing-masing, ya kan? Iya iya. Vaksinnya kan tentu ya harus di puskesmas mereka yang dekat gitu ya, tidak di sini, karena kita tidak bisa masa dari Subang, dari Jakarta suruh ke sini hanya untuk vaksin kan, itu emang Iya, emang ongkosnya juga Pak. iya itu sebenarnya. Oke, berarti itu sudah jadi salah satu ikhtiar lah Ya, untuk ya. di kampus kita Betul. dalam mendukung edaran tersebut gitu. Nah, dari Neila sendiri nih menanggapi surat edaran dari kampus sendiri, kira-kira gimana rasanya gitu? Ketika mendengar bahwa akan ada instruksi bahwa kampus kita akan melaksanakan kuliah luring, sebetulnya saya senang sekali karena memang harapan saya dari awal kuliah adalah melakukan pembelajaran yang memang pembelajaran itu berbasis offline gitu Pak. Iya benar-benar. Karena memang kalau menurut saya pribadi, kalau daring itu banyak keterbatasan, di mana keterbatasan itu kadang menjadi penghambat dalam pembelajaran perkuliahan kita kali ini gitu. Jadi emang ngarep banget gitu bahasa ininya lah, ngarep banget pengen kuliah secara offline karena bener sih. Saya selaku ini ya sedikit spill, saya semester 5 gitu. Senior lah. Enggak senior juga sih. Saya cuma merasakan kuliah offline selama 1 semester gitu. Iya. Terus kemudian semester 2 terbentur daring, kaget juga gitu. Padahal udah ngalamin gimana kuliah sebenarnya kayak offline gimana, tapi ketika dihadapin cara yang baru meskipun sampai sekarang ya udah hampir 1 tahun lebih masih kayak aduh kayak nggak enak gitu, kayak kerasa kurang aja gitu. Nah berarti kan Neila sendiri 1 semester ini udah semester iya baru semester pertama ya, jadi harap banget sih untuk kegiatan kuliah nanti bisa secara offline kayak gitu. Terus ini kan selain tadi Pak vaksinasi, dari segi fasilitas sendiri gitu, apa sih yang udah siap untuk teman-teman semester 1 dan 3 ketika nanti memang benar-benar terjun gitu di kuliah offline? Itulah maksudnya. Jadi di dalam surat edaran itu kan juga ada kita ya katakanlah diperintahkan untuk mempersiapkan gitu kan, karena misalnya ada wastafel, ada hand sanitizer, ada termogan gitu kan, yang itu wajib ada di setiap, katakanlah kalau di kawasan lah misalnya beberapa kelas harus siap gitu kan. Nah itu kan hubungannya dengan pengadaan ya, pengadaan ya secara umum sih sebenarnya kita sudah ada kan, hanya karena kalau misalnya di kelas-kelas itu kan belum semuanya ya kan. Iya. Nah, belum semuanya begitu. Itu yang juga dipikirkan di fakultas bahwa tidak mudah untuk uji coba ini karena ada prasyarat-prasyaratnya gitu. Tapi kita coba akan penuhi. Kalau dari di edaran kan mulai tanggal tinggal 15 ya. 15 November ya. Iya, 15 November. Dan itu juga di situ ini ketentuannya kan hanya 50%. Nah, jadi sehingga kami ingin juga melengkapi
melengkapi itu sarana-sarana dulu, sarana-sarana yang disarankan di situ kan. Cuman tadi saya sih pesimisnya jumlah mahasiswa yang sudah vaksinnya itu berapa. Oh iya. Sampai Jadi saat ini kan belum ada data iya, ya. jadi problem juga ya Pak kalau belum itu tahu kan, itu ya. itu ketentuan yang harus dilaksanakan, tidak boleh. Jadi kalau belum vaksin nanti jangan-jangan jadi potensial untuk berkembangnya itu di sini bahaya kan. Oh, iya. Nah, jadi ini makanya dikatakan uji coba ini memang perlu persiapan yang baik. Dan saya kemarin ke UIN Sunan Kalijaga ya, Iya. itu yang sudah menerapkan dari mulai tanggal 10 Oktober kalau nggak salah. Oh, itu udah mulai. Ya 10 Oktober. Ya kan itu kebijakan masing-masing sih, itu ternyata sepi juga. Oh, sepi. Dan saya tanya wadah tiganya itu ternyata kecenderungannya masih pengennya daring aja. Karena udah betah mungkin ya. Nah itu maksud saya. Jadi ternyata adanya edaran ini juga saya lihat antusiasmenya itu belum kelihatan gitu, karena ada prasyarat-prasyarat itu. Oh, iya. Iya kan? Ada prasyarat vaksinnya harus 2 kali gitu. 2 kali dosen sih insya Allah rata-rata sudah. Dosen karyawan sudah sampai 2 kali kan. Ya sekarang mahasiswanya ya, sebagai objek pesertanya itu ya, peserta perkuliahannya gitu. Ini ngomongin vaksin nih. Aku nanya sendiri nih. Naila udah vaksin belum? Sudah. Udah 2 kali? Udah ya, aman ya. Barangkali belum nanti Ya, nggak boleh. suruh keluar langsung. Nggak boleh PTM dong nanti. Iya, nanti nggak boleh lanjutin lagi nih podcast nih. Berarti Iya. Pak, fasilitas yang target 50% itu di Yayan sendiri udah berapa persen yang tercapai Pak? Maksudnya Kalau persentase 50% itu maksudnya nanti isinya misalnya satu kelas itu kan 40. Maka yang boleh masuk kan 20. Nanti modelnya sih bisa misalnya mau kalau 40 misalnya 20 di minggu ini offline, 20-nya berarti nanti minggu depan gitu. Bisa semacam itu. Oh, sistemnya Iya, kayak sistem jual seperti tiket itu, gitu ya? Iya, atau misalnya pakai ganjil genap misalnya, di absennya ganjil genap, yang ganjil masuk, yang genap nanti gitu. Sampai itu, jadi teknisnya nanti tetap di kelas itu hanya 50%. Oh. Nah, 50%-nya cuman ada penafsiran bahwa 50%-nya itu 50% misalnya 40 ya. 20 lagi belajar sini tapi juga online-nya jalan, yang 20 itu di rumah. Iya. Ada yang mengatakan ya nggak gitu. Kalau offline ya sudah 20 aja, berarti yang 20-nya materi ini tidak dapat tuh. Oh iya. Iya kan? Ya kan kita kan 40 orang mahasiswanya. Misalnya satu materi harusnya kan 40 orang datang lah. Iya. Kalau kali 50% kan berarti hanya Ya, 20 setengahnya gitu. gitu ya. Dan minggu depan udah materi baru lagi kan? Iya. Tapi pesertanya yang lain lagi, Ganti lagi. setengahnya gitu lah. Itu makanya ada 2 penafsiran sih. Ada yang mengatakan bahwa itu maka yang 20-nya tidak ikut. Tapi yang ada bahwa 20-nya ikut yang online. Jadi sambil offline di sini, ininya juga Zoom-nya jalan gitu. Oh, berarti sistemnya kayak hybrid gitu ya? Ya hybrid gitu, hybrid. Tapi kalau hybrid berarti bukan PTM dong namanya, Iya. masih ada. Tetap aja itu daring masih ada daringnya kan, senyap itu. Hal-hal seperti itu kan mungkin kita luput pada kita kan, semacam itu. Sehingga efektivitasnya juga saya kira ya belum tentu tercapai dengan baik karena hanya 50%. Gitu. Ya berarti untuk sistem pembelajarannya sendiri berarti masih belum dirancang atau gimana tuh Pak? Itu sih terserah dosen masing-masing. Oh, Maksudnya, iya. dikembalikan lagi kepada Iya, dosen pengajar itu cuman ya? ketentuannya kan 50%. 50%. Gitu. Jadi kita tidak boleh keluar dari ketentuan ini bahwa yang offline itu 50%. Jadi kelasnya kalau 40 ya berarti yang datang 20. Nggak boleh 40-40-nya gitu. Nah, Gitu. pendengar tadi pernyataan dari Bapak tuh, kira-kira apakah pembelajaran seperti itu yang diharapkan teman-teman semester baru gitu kira-kira? Dari saya pribadi ya, dari
teman-teman saya pribadi, karena benar Pak, memang ada beberapa mahasiswa yang antusias untuk melakukan kuliah offline, dan memang ada yang mereka tuh udah nyaman dengan kuliah daring. Seperti itu. Kadang ada yang misal dia tuh belum vaksin sampai 2, tapi dia pengen banget offline. Tapi ada yang udah 2 tapi dia kayak sudah nyaman dan sudah terbiasa, karena memang daring ini kan bukan sebulan 2 bulan ya Kak. Jadi mereka udah nyaman, sudah terbiasa seperti itu. Dan ketika saya tanya apakah ingin melakukan kuliah offline, mereka bilang ya sudah, daring saja, seperti itu. udah mager gitu ya. Iya, karena mungkin mereka juga tidak menganggap bahwa daring itu tidak selamanya buruk gitu Pak. Karena memang ada beberapa mahasiswa yang daring tapi melakukannya tuh dengan hal-hal yang positif, mendengarkan, seperti itu Pak. Karena emang ya kalau belajar itu gimana orangnya ya, kembali Iya, lagi itu gimana kembali orangnya lagi. gitu. Kalau kita nyimak ya bakalan masuk ilmunya gitu, Iya. meskipun daring ataupun secara luring gitu, kembali lagi kepada orang yang belajarnya gitu. Nah kira-kira kalau tanggal yang tertera di edaran ini tidak sesuai target itu Pak, gimana itu Pak? Ya ada masalah kan, ini kan sebenarnya uji coba. Kan kembali lagi instrumennya banyak. Instrumennya adalah kesiapan kitanya. Kalau kami di FITK sebenarnya sudah itu wilayahnya di jurusan ya, waktu jadwalnya jurusan, kan? Kita sudah sebelum-sebelumnya sudah bahwa di bulan November ini akan ada uji coba PTM ya, pembelajaran tatap muka. Nanti kita coba aja lihat. Misalnya contoh yang gampang tadi, antusiasme mahasiswanya gitu kan. Kalau sosialisasinya kan sudah lewat, ini sudah saya sebar, anak Dema nanya Pak ini edaran bener nggak? Katanya saya bener, bilang diedarkan. Nah, sekarang kan lewat website kan, tidak perlu satu persatu mereka ya informasi yang buka gitu. Jadi sebenarnya sekarang lebih mudah, dan prinsipnya sih kami sih siap. Siap ya berarti ya. Prinsipnya kami siap. Hanya kembali lagi syarat-syarat itu terpenuhi tidak, gitu kan? Terutama yang masalah vaksin itu. Benar. Itu kalau social distancing apa kan mungkin insya Allah bisa lah di sini. Juga hand sanitizer dan apa-apa kita sediakan, gitu kan? Hanya tadi kembali lagi mahasiswanya sudah vaksin belum? Kalau belum vaksin tidak boleh ikut sini. Karena itu kewajiban 2 vaksin, yang kedua kewajibannya itu. Kalau bicara prediksi Pak, dari syarat-syarat yang berlaku yang ditetapkan itu, prediksi Bapak sendiri kira-kira kuliah kesiapan ini kapan gitu? Ya kalau dari si data nasional aja kan vaksin itu masih berapa sih, 80 juta atau berapa? Masih agak jauh sih dari target banget, ya. Artinya segmen mahasiswa termasuk yang remaja itu kan yang diakhirkan, ya kan? Fokusnya kan di lansia dulu, lansia, kemudian orang-orang yang bekerja di umum, misalnya guru, dosen, nakes, segala macam kan. Yang remaja ini kan rada akhir, remaja anak-anak itu kan. Nah, walaupun sekarang di usia SMP juga sudah di sini ya, di Cirebon itu SMP sudah. Nah itu dari gambaran itu sih, dan juga pengalaman UIN Sunan Kalijaga, saya kira memang ya masih suka daring gitu. Masih suka daring karena udah terbiasa dengan situasi itu kayak gitu ya. Susah sih emang. Tapi kan setahu saya pribadi ya, surat edaran ini udah beberapa kali keluar ya Pak, kalau nggak salah. Nah ini konon dari sebagian mahasiswa itu bikin bingung gitu, terutama buat teman-teman baru gitu ya, mau ngekos belum pasti gitu, mau ke Cirebon gimana gitu. Nah kira-kira itu kan surat beberapa kali keluar ya, dari Naila sendiri gimana tanggapannya itu? Dan tanggapan saya tuh, saya termasuk mahasiswa yang ketika mendapatkan edaran surat bahwa waktu itu tuh saya lupa tanggal berapa, katanya bakal diadakan offline. Iya tuh. Dan ya saya langsung, kan saya di luar Cirebon ya Pak, jadi saya langsung ke sini, dan ternyata ketika di sini katanya memang nanti diundur lagi karena memang ada beberapa kendala seperti itu. Dan
dari teman-teman saya juga ketika mendengar surat edaran bahwa akan ada kuliah offline, mereka jadi sedikit bingung ragu gitu Pak, karena memang sebelum-sebelumnya ada beberapa surat edaran ternyata diundur lagi, mungkin karena memang ada beberapa kendala, jadi seperti itu Pak. Dan memang ada beberapa yang sudah ngekos di sini, yang sudah tempat tinggal di sini, mereka kembali lagi ke tempat ayah asalnya, karena memang katanya tidak ada kepastian seperti itu Pak. Jadi bisa dibilang kampus PHP enggak gitu? Tapi emang sih ya. Enggak, tapi kan persoalannya juga istilahnya kampus tidak bukan satu instrumen utama ya. Iya. Artinya ada faktor-faktor lain yang juga harus mendukung. Betul. Yang kita tidak bisa gambling, karena ternyata di berita-berita juga malah sekarang di Jawa juga ada yang pada naik lagi kan. Itu kan pentingnya kita waspada ya. Makanya pemerintah sebenarnya boleh katakan kalau orang bilang katanya sampai kapan, tapi kan itu taruhan soalnya, nyawa kan soalnya kalau misalnya naik. Ini juga kan lagi di akhir tahun ini kan harus di hati-hati Nataru gitu kan. Ketatkan lagi ya terkait aturan ini. 250 harus bawa sertifikat PCR antigen itu ya. Iya, PCR dan antigen. Ya seperti itu. Jadi menurut saya sih mahasiswa selama ini memang sudah terlayani secara online. Saya lihat perkembangan. Kalau perkembangannya positif, saya kira kami juga sama, lama-lama nggak offline juga jenuh ya Pak? Jenuh sama-sama ya. Jadi tidak hanya mahasiswa, dosen pun itu ya. Dan ancaman lost generation kan akan itu, lost education itu kan sangat besar kalau kita pakai daring terus kan, karena kita tidak mimik kita tidak kelihatan, gestur kita tidak kelihatan secara utuh gitu ya. Jadi alaqah ruhiyahnya itu, hubungan batinnya itu tidak terjalin antara dosen dan mahasiswa itu. Itu juga kerugian bagi kami. Gitu. Karena ada keuntungan tersendiri gitu ya Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka, kita bisa kenal dosen, kita bisa ketemu teman-teman gitu. Terutama buat teman-teman baru gitu, bisa kenal teman-teman barunya. Oh ini dosennya ini gitu. Nah, mungkin ini menjadi closing gitu ya. Kira-kira nih untuk Bapak dan Naila sendiri, mungkin dari Naila dulu gitu, harapan ke depan gitu terkait perkuliahan ini yang semakin lama semakin bikin dilema gitu. Kira-kira harapannya kayak gimana? Harapannya ya dari saya pribadi, mudah-mudahan instruksi yang memang baik, dan semoga misalkan memang terjadi offline, benar-benar terjadi, mudah-mudahan tidak ada dampak yang berkaitan dengan COVID-19, karena ya memang kan ditakutkannya itu ya Pak ya, adanya COVID-19. Dan harapan saya semoga tidak hanya 50% saja, tidak hanya semester 1, 2, 3, karena menurut saya pribadi mungkin semester atas juga membutuhkan ya Kak, karena mungkin mereka sedang PKL atau skripsi. Kalau misalkan mereka online kan agak lebih susah, lebih jarak dengan dosennya tuh lebih jauh, seperti itu. Oke, mungkin lebih diharapkan segera kepastiannya lah, intinya kayak gitu. Nah, dari Bapak sendiri kira-kira harapannya sebagai dari pihak kampus itu mewakili gitu. Ya, harapan saya yang pertama COVID segera berlalu gitu kan. Nah, yang kedua tentang uji coba ini, saya kira kita berpedoman pada edaran yang terakhir saja, misalnya 15, untuk kita tunggu. Nah, kita juga koordinasi dengan jurusan-jurusan, persiapan dengan PTN itu. Kami semuanya saya kira satu kata lah untuk PTM itu, jangan sampai membuat kasus COVID lebih malah timbul lagi kan. Sekarang sudah landai, tentu ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi untuk PTM itu. Kami pun saya kira pihak dosen,
di fakultas ini ingin bertemu mahasiswa kita itu yang mana nih, gitu ya. Iya, Pak. Jadi interaksinya akan lebih baik dan kemudian proses perkuliahan juga dengan, karena tidak hanya perkuliahan ya, kalau ini kan mau ke perpustakaan atau kegiatan ormawa itu semuanya kan harus terintegrasi. Jadi kalau hanya daring masuk kegiatan ormawa daring aja ya garing gitu ya kalau orang Cirebonnya, sehingga tidak ada bukan manfaatnya tidak maksimal. Saya kira harapan itu, dan kita berusaha untuk bersama-sama kalau nanti ini tanggal 15 dicecakan itu semuanya patuh pada syarat-syarat itu, terutama vaksin. Jadi yang ke kampus itu yang sudah vaksin 2 kali. Saya kira itu. Oke. Nah, teman-teman Fatsunis, tadi kita sudah dengerin obrolan kita terkait bagaimana kuliah offline di IAIN gitu. Apalagi kan teman-teman baru mungkin ya udah menerima surat edaran, dilema dan lain sebagainya, mau persiapan kayak belum pasti gitu dan lain sebagainya. Kita tunggu aja, karena dari kampus juga masih mengupayakan tentunya agar teman-teman baru terutama semester 1 dan 3 bisa merasakan bangku kuliah yang cukup mendebarkan kayaknya nanti kayak gitu. Pokoknya teman-teman stay kesehatannya, dan juga jangan lupa vaksin, karena tadi seperti yang Bapak bilang, vaksin menjadi salah satu syarat untuk teman-teman bisa melakukan kuliah secara offline gitu. Dari kami juga, ini kami mengobrol menggunakan masker karena sebagai salah satu upaya gitu untuk saling menjaga diri, menjaga lingkungan, dan menjaga orang lain intinya lah, supaya tidak tersebar lagi virus corona ini kayak gitu. Dan aku mau minta closing statement nih Pak, untuk teman-teman yang sedang berjuang belajar secara daring gitu selama ini di kampus kita tercinta gitu. Oke, kepada teman-teman khususnya Fatsunis ya, dan mahasiswa yang melihat podcast ini, ya belajarlah semaksimal mungkin, karena ini adalah pandemi yang tidak mungkin dalam tanda petik tidak kita inginkan semua, tapi itu tetap karena kuasa Allah, maka kita terima dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan baik. Sementara yang bisa kita layani dengan daring, yang manfaatkan dengan daring, nanti sambil bertahap uji coba ini dilaksanakan, insya Allah saatnya akan bisa kita kuliah 100%. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Amin. Aku mau dengar juga nih closing statement dari Neila. Tetap semangat untuk menjalankan perkuliahan daring ini, berikan yang terbaik, berikan usaha yang terbaik, karena ya semua akan kembali kepada diri kita. Berikan yang terbaik untuk kita, untuk kampus kita tercinta ini. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Bapak Saifuddin dan juga Neila telah mendampingi saya dalam obrolan podcast on Fatsun pada episode kelima ini. Semoga teman-teman Fatsunis bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini. Tetap semangat belajar, dan juga jangan lupa follow Instagram LPM Fatsun, dan juga jangan lupa saksikan episode selanjutnya di podcast on Fatsun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.